أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita akan membaca kitab Risalah Tabukiyah karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan beberapa catatan kaki yang insyaallah bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke halaman 8. Setelah menyebutkan muqaddimah, menyebutkan khutbatul hajah, tertulis di akhir-akhir halaman itu, fa innal insana mafturun ala mahabbati rabbih. Maka sesungguhnya manusia itu terfitrahkan, tercipta di atas rasa cinta kepada Rabb-Nya, wattaqarrubi ilaih, dan mencari kedekatan kepadanya, wattama'ninati ala dzikrih, dan merasa tentram tatkala menyebut-nyebutnya, wa tauhidih, tatkala mentauhidkannya, warrukuni ilaih, tatkala bersandar kepadanya, walil tijai ilaih, bernaung kepadanya. Famata taba'ada min rabbih, maka kapan saja manusia itu menjauh dari Rabb-Nya, hasalal qadr, akan terjadi kekeruhan, wa ta'asah, kesialan, wasyaqawah, hampir sama ya, kesialan. Ta'asah kesengsaraan, syaqawah kesialan, wal khasarah kerugian, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fala budda min, wah ini kurang min ya. Fala budda minal hijrati ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk kita berhijrah kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-mubayyini li muradillah, yang mana Rasulnya adalah sebagai penjelas tentang apa yang diinginkan oleh Allah, liyahsulal falahu was sa'adah, agar didapatkanlah keberuntungan dan kebahagiaan, wa tama'ninatu fid darain, dan ketentraman di dua negeri. Kita kejar lagi anak-anak. Dua negeri itu mana? Dua negeri. Kebahagiaan di dua negeri. Kita ingin bahagia di negeri mana dan negeri mana? Anak-anak mencoba negeri mana dan negeri mana? Ya dan coba. Maka dan Madinah sih kita ingin bahagia juga, tapi lebih dari itu. Kita ingin lebih lagi dari itu, ya. Negeri mana? Kita ingin bahagia di negeri mana? Oh, Arab, betul. Jelas kita di Arab kita ingin bahagia. Jelas ini perlu apa? Orang yang lebih dewasa memang dohirnya ya. Tayyib. Daeng, siapa membantu Daeng? Oh ya. Dunia akhirat. Ayo, betul, dunia akhirat. Wa qad qamal Imamur Rabbani Al-Hafidz Al-Mujtahidul Mutlaq Muhammad ibnu Abi Bakar ibni Qayyimil Jauziyah Al-Hambali Al-Mutawaffa sanata 51 wa 751 rahimahullah, bi bayani hadza sya'n, untuk menerangkan, yaitu beliau bangkit untuk menerangkan pembahasan ini, bayanan wajiza, dengan penjelasan yang ringkas, syafiyan kafiyah, yang memuaskan dan mencukupi, fi risalatin mukhtasarah, di dalam risalah yang ringkas, yang singkat, sama hazadal musafir, beliau menamakan sebagai bekal orang yang safar kerohanian kepada Allah Ta'ala. Wa sannafaha fi wilayati Tabuk, beliau mengarangnya, menulisnya di daerah Tabuk. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, daerah Tabuk dia dekat dengan Syam. Baik, antara apa? Syam dengan Wadil Qura. Apa yang kita ingat peristiwa Wadil Qura itu? Yaitu setelah perjuangan panjang, Salman Al-Farisi berhijrah ke jalan Allah, tahu-tahu setelah pindah dari guru ke guru dan seterusnya sampai di Wadil Qura, beliau ditipu oleh
orang-orang Arab diperhamba, akhirnya jadi hamba sahaya, ditipu, dijual sebagai hamba. Tapi setelah itu Allah Ta'ala memuliakan beliau dengan ketibaan Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Tatkala Salman dipindah dari Wadil Qura, dibeli oleh orang Yahudi yang tinggal di Yathrib, yang tinggal di Madinah itu. Nah, Tabuk tidak jauh dari situ. Fashtaharat bir risalati tabukiyah, maka kitab tadi terkenal sebagai risalah tabukiyah. Wahiyya risalatun jalilatun jamilah, dan dia ini adalah risalah yang agung dan indah. Ya, risalah yang berisi targhib wa tarhib, berisi kezuhudan, berisi juga penyemangatan, dan sekaligus tafsir yang mendalam serta penguatan manhaj. Kita tidak memerlukan tazkiyatun nufus dari orang sufiyah, cukup tazkiyatun nufus dari a'immah ahlus sunnah. Tursyiduna ila ahammiyati tadabburi ayatil Quran, yang akan membimbing kita menuju kepada pentingnya mempelajari ayat-ayat Al-Quran, wa darurati tauhidillahi fil ibadah, dan sangat pentingnya, sangat mendesaknya tauhidullah di dalam peribadatan, wa tauhidur rasuli fil mutaba'ah, mentauhidkan Rasul di dalam sikap pengikutan, ma'as sabati alal haqq, disertai dengan kekokohan di atas kebenaran, min ghairi taqlidi ara'il ashkhas, tanpa mengekor kepada pendapat para tokoh, pendapat para individu. Kita akan yang belum baca, tapi insya Allah banyak ikhwah kita yang sedang baca, kita akan heran dengan kitab seperti ini, Risalah Tabukiyah, membahas masalah kezuhudan, membahas masalah tazkiyatun nufus, tapi juga membahas untuk mengokohkan akidah dan manhaj. Baik, wa in kana ahlul haqqi fi ghurbatin fil ard, walaupun para pengikut kebenaran itu berada di dalam keterasingan di bumi. Wa qad allaqtu 'alaiha fi ba'di faqaratiha, saya telah memberikan komentar di sebagian barisnya. Wa kharrajtul ahadits allati dzakaraha, dan saya mentakhrij hadis-hadis yang beliau sebutkan, tatmiman lil faidah, untuk melengkapi faidah. Wa ja'altu li hadhihi risalah nubdzatan yasiratan min tarjumati hadzal imam, dan saya telah membuat untuk risalah ini biografi ringkas, biografi singkat untuk si penulisnya, Al-Imam Abi Bakar Ibnul Qayyim rahimahullah. Oh, ini auto ada min gimana ini? Wa ashkuru, harusnya minnya dihapus. Wa ashkurullaha azza wa jalla ala taufiqihi wa sa'ati rahmatihi wa azimi fadlih. Saya bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas taufiknya, atas luasnya rahmatnya dan agungnya pemberiannya, kurnianya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dialah sesembahanku, saya tidak punya sesembahan selain dia. Summa ashkuru li fadilati Syekhina Abi Abdurrahman Adil bin Ahmad bin Ali Syekh As-Suudi hafizahullah ala ijazatih li riwayati mu'allafatil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bersyukur atas ijazah khusus beliau untuk meriwayatkan semua karya tulis Imam Ibnul Qayyim. Wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyajziyahu khairal jaza'. Saya mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar membalasinya dengan pahala terbaik, wa yu'liya darajatahu fid dunya wal akhirah, dan meninggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat. Fallahul muwaffiqu ila aqwamit thariqah, maka hanya Allah lah yang memberi taufik kepada jalan yang paling lurus. Untuk bab pertama insyaallah bisa kita lewati tentang biografi Imam Ibnul Qayyim. Sampai kemana kita lihat nanti. Ini halaman 19 tentang daftar judul-judul kitab yang beliau tulis. Sampai ke mana ini? Masuk ke halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat juga ya kita. Sudah sampai halaman 22. Senang nih. Biar cepat selesai. Al-babus tsani at-ta'aliqu ala kalamil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi ar-risalati tabukiyah. Menyebutkan matanya, kemudian juga menyebutkan catatan-catatan kakinya. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf ibn Qayyimil Jauziyah, karena ayahnya memang kepala madrasah Jauziyah di masa itu. Radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabihil ladzi
sayyarahu, di dalam kitab yang beliau perjalankan min Tabuk, beliau kirimkan dari negeri Tabuk. Saminal Muharram, tarikh 8 Muharram, sanata salasin wa salasina wa sab'imi'ah, 733 Hijriah, ba'da kalamin lahu sabaq, setelah ucapan beliau yang terdahulu. Ada isyarat apa? Sebelum ini sudah ada risalah yang lain di dalam perjalanan beliau itu. Kata beliau, Ahmadullah bimahamidihi allati huwa laha ahl. Saya memuji Allah dengan pujian-pujian untuknya yang memang hanya dialah yang berhak mendapatkannya. Wassalatu wassalamu ala khatimi rusulih. Semoga salawat dan salam tercurah kepada penutup para rasulnya, wa anbiyaih, penutup para nabinya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Kemudian setelah itu wawu sebagai pengganti amma, dan amma ini memiliki makna syarat, makanya jawabannya seringkali adalah pakai fa inna. Seringkali, tidak selalu. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabih. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu keras hukumannya. Baik. Kita nukilkan tafsir dari imam-imam yang lain untuk menjadi apa? Pelengkap dan bahan perbandingan. At-Ta'liq, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman bil mu'awanah, untuk saling menolong, ala fi'lil khairat, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa huwal bir, yaitu kebajikan itu sendiri, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, wa huwat taqwa, dan itulah yang namanya takwa, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, wa yanhahum anit tanasuri alal batil, dan Allah melarang mereka dari saling menolong di atas kebatilan, wa ta'awuni 'alal ma'asimi wal maharim, dan saling membantu di atas dosa-dosa dan perkara-perkara yang diharamkan. Qala Ibnu Jarir, al-ismu tarku ma amarallahu bi fi'lih. Yang namanya dosa adalah meninggalkan perkara yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Wal udwan mujawazatu ma haddallahu fi dinikum. Sementara udwan, tidak melampaui batas, adalah yaitu melewati perkara yang telah Allah batasi di dalam agama kalian. Wa mujawazatu ma farada alaikum, dan melampaui apa yang telah Allah tetapkan, Allah wajibkan atas kalian, fi anfusikum wa fi ghairikum, terhadap diri kalian dan orang yang lain. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas, kata Imam Ibnul Qayyim, wa qad istamalat hadhil ayatu ala jami'i masalihil ibad. Ayat ini telah mencakupi semua kemaslahatan para hamba fi ma'ashihim wa ma'adihim, di kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka, fi ma bainahum ba'dihim ba'da, di antara mereka satu sama lain. Ia telah diajari prinsip-prinsipnya, undang-undangnya. Wa fi ma bainahum wa baina rabbihim, dan juga hubungan antara mereka dengan Rabb mereka. Fa inna kulla abdin la yanfaku an hatainil halatain, karena setiap hamba itu tidak lepas dari dua keadaan ini. Wa hadzainil wajibain, dan kedua kewajiban ini. Apa itu? Wajibin bainahu wa bainallah, kewajiban antara dia dengan Allah. Maka apa diisyaratkan dengan takwa? Wa wajibin bainahu wa bainal khalq, kewajiban antara dia dengan makhluk, diisyaratkan dengan apa? Albir, kebajikan. Fa amma, ini fa tafsiliyah, amma harfu tafsil. Baik, ini dalam ilmu balaghah dikatakan apa ini? Semula menyebutkan secara global antara dia dengan Allah, yang kemudian apa? Antara dia dengan makhluk. Ini namanya apa itu? Laf, yaitu apa? Ijmal.
Kemudian nasr yaitu diperinci, tapi lihat perincinya itu. Adapun antara dia dengan makhluk ternyata apa? Dibalik. Mestinya kalau kita ingin urutkan Allah dulu baru makhluk. Tahu-tahu perinciannya makhluk dulu. Ini isyarat kepada apa istilahnya al-lafu wan nasru al-maqlub di dalam ilmu balaghah. Menyebutkan secara global kemudian secara terperinci tapi terbalik, dibalik. Adapun antara dia dengan makhluk minal mu'asyarati wal mu'awanati wasuhbah berupa pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Bagaimana prinsipnya? Fal wajibu alaihi fiha, maka kewajiban yang dipikulkan atas dirinya dalam perkara tadi ayyakuna ijtima'uhu bihim. Hendaknya perkumpulan dia dengan mereka itu wasuhbatuhu lahum, persahabatan dia dengan mereka itu ta'awunan ala mardhatillah, dalam rangka ini dohirnya ta'awunan sebagai apa? Maf'ul li ajlih ya. Dalam rangka mencari, dalam rangka saling menolong di atas keridhaan Allah, wa ta'atih, ketaatan pada Allah, allati hiya ghayatu sa'adatil 'abd, yang mana inilah puncak dari kebahagiaan hamba, wa falahih, puncak dari keberuntungan dia. Kita baca catatan kaki. Qala Ar-Raghib rahimahullah, as-sa'adah, apa itu sa'adah? Kebahagiaan itu apa sih? Muawanatul umuril ilahiyah. Adanya pertolongan di dalam perkara-perkara ilahiyah. Jadi pertolongannya datang dari Allah. Lil insan, untuk manusia, ala nailil khair, demi mencapai kebaikan. Wa yudaduhu asyaqawah, kebalikan dari sa'adah adalah syaqawah, kesialan atau kesengsaraan. Selesai dari Mufradatul Quran. Wa qala al-allamatu Abdur Rauf Al-Munawi rahimahullah. Wal falah, yang namanya falah, keberuntungan itu apa? Al-fauzu bil bughiyah, keberhasilan, kejayaan untuk mendapatkan cita-cita dia, bughiyah, tujuan cita-cita, fid darain, di dua negeri. Selesai dari Faidul Qadir. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wal muflih, orang yang kena falah. Muflih itu siapa? Orang yang beruntung siapa? Alladzi yanalul matlub wa yanju minal marhub, orang yang meraih perkara yang diinginkan dan selamat dari perkara yang ditakutkan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kembali ke atas, wala sa'adata lahu illa biha, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan cara itu tadi. Yaitu apa? Dengan cara ta'awun di dalam keridhaan dan ketaatan pada Allah. Kuncinya pada amal soleh karena Allah Ta'ala. Kita baca catatan kakinya. Innal amala soleh wa taqarruba ila Allah Ta'ala sababun lis-sa'adah. Sesungguhnya amal soleh dan pendekatan diri pada Allah Ta'ala merupakan sebab kebahagiaan. Qala al-allamatu Ibnu Hazm rahimahullah, wajadtul amala lil akhirah, saya mendapati amalan untuk akhirat, saliman min kulli aib, dia selamat dari setiap aib. Ini asalnya kalau memang sesuai dengan jalannya tentunya. Amalan akhirat itu lebih bersih daripada amal dunia penuh dengan aib. Khalisan min kulli kadr, bersih dari setiap kekeruhan. Muwassilan ila tardil ham, akan menyampaikan kita kepada terusirnya kegundahan alal haqiqah, pada hakikatnya. Baik. Wa wajatul amila lil akhirah, dan saya mendapati orang yang beramal untuk akhirat. Inimtuhi nabi makruh, kalaupun dia diuji dengan perkara yang dibenci, fitil kasabil, di jalan itu, sabil dia mudzakkar dan muannas kata Ibnu Mandzur, makanya boleh tilka, boleh dzalika, tak masalah. Boleh hadza, boleh hadhihi. Lam yahtammu illa lam yahtam bal yasur, dia tidak akan gundah, bahkan dia akan bergembira. Walaupun semula mengalami berbagai ujian, nanti dia akan gembira itu. Idraja'uhu fi aqibati ma yanalu min, karena harapannya ada pada kesudahan dari musibah yang menimpa dirinya. Aunun lahu ala ma yatlubuh, itu akan menjadi pertolongan untuknya demi mencapai apa yang dia cari. Lam yahtam, dia tidak akan gundah. Idlaisa mu'akhadan bidzalik, karena
dia bukannya dihukum dengan ujian tadi. Ujian tadi bukan hukuman. Nah, orang jahat layak untuk gundah kalau kena musibah karena dia berdosa, maka layak untuk gundah dan sedih ketika dihukum. Sementara ini ujian untuk menambah pahala, menaikkan derajat dan seterusnya, insyaallah. Fahuwa ghairu mu'assarin fima yatlub, maka dia tidak akan terpengaruh di dalam perkara yang dia cari. Dia akan terus berjalan dan istiqamah, walaupun tetap apa? Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang mampu istiqamah. Wa wajatuhu in qusida bil adza surra. Saya mendapati orang seperti ini yang beramal untuk akhirat, walaupun dia disengaja untuk disakiti, dia tetap mendapatkan kegembiraan. Wa in ta'iba fi ma salaka fihi surra. Walaupun dia letih di dalam perjalanan yang dia tempuh, tetap dia akan digembirakan. Fahuwa fi sururin muttasilin abada. Maka dia berada di dalam kegembiraan yang terus bersambung selamanya, yaitu terus menerus. Dan itu memang akan dirasakan oleh masing-masing kita yang menempuh jalan itu. Ujian banyak sekali, tetapi mendapatkan berbagai kegembiraan yang mana orang lain yang mundur ke belakang tidak mendapatkan itu. Wa ghairuhu bi khilafi dzalika abada. Orang yang selain dia, selain orang yang beramal untuk akhirat, dia akan mendapatkan kebalikan dari itu selamanya. Selama situasinya seperti itu, beramal untuk dunia atau tahu-tahu mundur ke belakang tidak istiqamah, dia akan mendapatkan kebalikan dari kebahagiaan tadi. Fa'lam annahu matlubun wahid, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah satu perkara yang dituju, wa huwa tardul ham, yaitu diusirnya kegundahan. Siapapun orang di dunia ini, kerja apapun, sebenarnya dia tengah berusaha mengusir kegelisahan, kesedihan dan kegundahannya itu. Walaisa ilaihi tariqun wahid, dan bukan hanya satu jalan untuk mencapai perkara tadi. Seakan-akan ada yang hilang ya. Jangan-jangan ada istisna. Laisa ilaihi illa tariqun wahid wa huwa al-amalu lillah. Sepertinya ada illa itu. Ada yang terhapus lahirnya. Laisa ilaihi illa. Tidak ada jalan menuju kepada tujuan tadi kecuali satu jalan. Wa huwal amalu lillahi ta'ala, yaitu beramal untuk Allah Ta'ala. Ya, kalau beramal karena mencari pujian masyarakat, nanti tren masyarakat berubah, dia akan gundah, harus berubah juga, ikut-ikutan keinginan masyarakat atau keinginan orang-orang yang tengah dicari keridhoannya. Hari ini berubah, dia harus berubah, besok balik lagi, dia harus balik lagi, terombang-ambing, bagaikan pion di papan catur. Baik. Fama ada hadza fadhalalun wa sakhaf. Adapun yang selain ini, maka itu adalah kesesatan dan kebodohan. Selesai dari Risalah Rasail Ibni Hazm yang judulnya adalah Mudawatun Nufus, pengobatan jiwa. Kita masuk ke halaman 24. Wahiyal birru wat taqwa. Dan jalannya tadi apa untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, kebajikan dan ketakwaan. Alladzani huma jima'uddini kullih, yang mana kedua-duanya adalah kumpulan agama ini semuanya. Kembalinya kepada al-birru wat taqwa. Wa idza ufrida kullu wahidin minal ismain, apabila masing-masing dari dua nama ini disendirikan, disebutkan secara tersendiri, dakhala fi musammal akhar, dia akan masuk ke istilah temannya itu. Albir adalah takwa, at-taqwa adalah albir. Imma tadammunan, boleh jadi masuknya karena tadammun, memang ini sudah dikandungi oleh lafaz itu. Wa imma luzuman, atau konsekuensi, yaitu apa? Dia dituntut karena makna yang lain. Baik, ini pembahasan dalam balaghah. Kita baca catatan kakinya dan dalam usuliyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tahu secara umum dalalah ada tiga, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Fadalalatul mutabaqah yang tidak disebutkan oleh Ibnul Qayyim, hiya dalalatul lafadz ala jami'il makna, yaitu penunjukan lafadz kepada seluruh makna
alladzi anahul mutakallim, yang diinginkan oleh si pembicara. Misalkan mengatakan saya sudah punya rumah. Maksudnya apa? Ya ada pintunya, ada jendela, ada tiang, ada lantai, ada atap dan semacam itu. Semuanya masuk ke dalam istilah rumah. Wa dalalatu tadammun, dalalatul lafzi ala ma huwa dakhilun fi dzalikal makna. Dalalatu tadammun ini yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi, yaitu penunjukan lafaz kepada suatu makna yang masuk kepada keumuman makna tadi. Seperti apa? Saya melihat orang itu masuk ke dalam rumah. Maksudnya bukan dari seluruh bagian rumah, tapi ya pintunya. Nah itu contoh dalalatu tadammun. Cuma satu bagian yang dimaksudkan. Wa dalalatul iltizam, luzum, konsekuensi. Dalalatul lafzi ala ma huwa lazimun lidzalikal makna, yaitu penunjukan lafaz kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi makna tadi. Seperti apa? Allah lah pencipta langit dan bumi. Konsekuensinya apa? Oh, dia maha perkasa, maha berilmu, maha ini, maha itu. Walaupun istilah pencipta tidak mengandungi ilmu, tetapi membawa konsekuensi. Pasti dia punya ilmu itu. Ini dalalatu al-iltizam, konsekuensinya. Kharijin an mafhumil lafaz, di luar dari pemahaman lafaz tadi, yang dipahami dari lafaz tadi. Selesai dari dar'u ta'arudul aql wan naql. Kembali ke atas. Wa dukhuluhu fihi tadammunan azhar, kata Ibnul Qayyim, masuknya takwa kepada bir atau bir kepada takwa lewat pola tadammun, yaitu ini salah satu dari maknanya itu lebih kuat, lebih jelas. Li'annal birra juz'u musammat taqwa, karena kebajikan itu satu bagian dari apa yang dinamakan sebagai takwa. Wa kadzalika taqwa, demikian pula takwa. Fa innahu juz'u musammal bir, karena dia salah satu dari apa yang dinamakan sebagai bir, kebajikan. Kita lihat catatan kakinya at-ta'liq, yakni yang diinginkan oleh Ibnul Qayyim adalah al-birru ahadi ma'anit taqwa. Yang namanya kebajikan itu salah satu dari makna takwa. Telah kita lewati pada pertemuan lalu, takwa mengandungi dua masalah. Apa itu? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, perintah itu mengandungi kebaikan-kebaikan itu, menjalankan kebaikan. Jadi bir itu bagian dari takwa memang. Kama anna taqwa ihda ma'anil bir. Sebagaimana takwa itu salah satu dari makna bir, kebajikan. Kebajikan itu berbuat apa sih? Salat, zakat, haji, bertakwa. Berarti takwa memang salah satu dari makna bir itu. Inilah yang beliau inginkan di situ. Dan nanti akan disebutkan dalilnya oleh beliau. Tapi apa? Walaisal birru jami'a ma'anit taqwa. Tapi bir bukan merupakan keseluruhan makna takwa. Kama annahu laisatit taqwa jami'a ma'anil bir. Sebagaimana bukanlah takwa itu seluruh makna bir. Takwa bukan bir, bir bukan takwa, tapi takwa bagian dari bir. Sebaliknya bir juga bagian dari takwa. Al-bir yaitu kebajikan. Kembali ke atas. Wa kaunu ahadihi ma la yadkhulu fil akhar, keadaan di mana salah satu lafaz tidak masuk ke lafaz yang lain, indal iqtiran, tatkala dua-duanya bergabung jadi satu, seperti dalam ayat Al-Maidah tadi. La yadullu, tidaklah menunjukkan ala annahu la yadkhulu fihi, bahwasanya lafaz ini tidak masuk ke temannya inda infiradil akhar, tatkala yang lain bersendirian. Baik. Maksudnya bagaimana? Nah, kita baca catatan kaki kita. Al-khulasah, kesimpulannya, annal birra inda firadih, indan firadih, yang namanya albir, kebajikan, tatkala dia bersendirian, disebutkan bersendirian, yusamma taqwa, dia dinamakan takwa, bir ya takwa. Kama anna taqwa indan firadiha yustusamma birra. Sebagaimana takwa kalau dia bersendirian dia dipanggil dengan bir. Amma idza jatama'a, adapun jika dua-duanya berkumpul jadi satu, seperti dalam ayat Al-Maidah itu, fisiyaq, di dalam suatu pola kalimat, kama fil ayatis sabiqah, seperti dalam ayat yang terdahulu, falaisal birru taqwa, maka bir bukan takwa. Walaisatit taqwa birra, takwa bukanlah albir. Lalu apa kalau begitu? Kalau bersatu berarti maknanya lain-lain. Lalu bagaimana? Falbir, albir, kebajikan, huwa al-kamalu wassolahul maqsudu lidzawatihima. Yang namanya kebajikan adalah kesempurnaan dan kebaikan yang
diinginkan secara zatnya. Wa taqwa, sementara takwa itu apa berarti? Huwa tariqu wa sababul musilani ila dzalikal maqsud. Dia adalah suatu jalan dan sebab yang akan menyampaikan kepada tujuan tadi. Jadi lain antara bir dan takwa, lain kalau disatukan. Kama sayati min taqriril muallif rahimahullah. Sebagaimana akan datang dari penetapan si penulis rahimahullah. Sudah habis waktunya. Kita coba itu ya sampai dihabiskan halaman 24 ini. Wa nadhiru hadza, yang seperti hubungan ini, seperti hubungan macam ini apa? Lafdzul iman wal Islam, lafaz iman dan Islam, wal iman wal amali shalih, wal fakir wal miskin, wal fusuqi wal isyan, wal munkar wal fahisyah, wa nadhairuhu katsirah. Yang seperti ini banyak di dalam Quran. Kalau bersendirian dia adalah itu. Tetapi kalau itu dan dia jadi satu, maknanya ada lain-lain. Wa hadhihi qa'idatun jalilah. Ini adalah kaidah yang agung. Ia kembali kepada kaidah lughawiyah, apa itu? Wawul ataf taqtadi, apa itu? Al-musyarakah fil hukm wa taqtadi al-mughayarah fil ma'ani. Ini kaidah yang penting. Wawu ataf misalkan apa? Zaid dan Amr, ja'a Zaidun wa Amrun. Menunjukkan Zaid dan Amr berserikat dalam asal fiilnya, yaitu apa? Maji, dua-duanya hukumnya sama, yaitu datang. Ja'a Zaidun wa Amrun, menunjukkan Zaid dan Amr itu hukumnya sama, sama-sama datang. Ini wawu ataf, menunjukkan hukumnya sama, kesamaan hukum. Tapi apa? Menunjukkan al-mughayarah fil ma'ani, menunjukkan maknanya lain. Zaid bukan Amr, Amr bukan Zaid. Itulah kaidah yang agung dalam masalah wawu ataf. Seperti yang dalam ayat ini, al-birri wat taqwa. Wawu menunjukkan lain antara bir dengan takwa. Walaupun hukumnya sama, apa itu? Perintah untuk itu dipenuhi dua-duanya, tapi maknanya lain-lain. Baik. Man ahata biha, barang siapa mengetahui, ahata mengetahui secara menyeluruh, walaupun tetap kita ini ilmunya sedikit tapi kurang lebihnya. Barang siapa mengetahui secara lengkap permasalahan ini, kaidah ini, zalat anhu iskalatun katsirah, akan hilang darinya kerumitan-kerumitan yang banyak, askalat ala katsirin minan nas, yang terasa rumit bagi kebanyakan manusia. Wal nadkur min hadza, kami akan menyebutkan dari pembahasan ini misalan wahida, satu contoh, yastadillu bihi ala ghairih, yang dengan itu orang yang membaca akan mampu berdalilkan untuk memahami perkara yang lainnya. Wa huwa al-birru wat taqwa, yaitu ayat itu sendiri. Nanti akan beliau tafsirkan secara mendalam. Fa inna haqiqatal bir, karena hakikat al-bir itu apa? Huwa al-kamalul matlub, kesempurnaan yang dicari, yang diinginkan. Minasyai', dari suatu perkara. Wal manafi'ul lati fihi, dan manfaat-manfaat yang ada di dalam perkara tadi. Wal khair, dan kebaikan yang ada di dalam perkara tadi. Itulah al-bir. Kama yadullu alaihi istiqaq. Wah, ini melewati kesepakatan enggak ya? Ya, kita lanjutkan kesempatan yang lain insyaallah. Nanti kapan, habis Isya atau habis subuh berarti? Ya? Ba'da subuh, ba'da subuh kita lanjutkan insyaallah. Karena ilmu untuk diamalkan yaitu ta'awun alal birri wat taqwa. Untuk ba'da subuh insyaallah ana lanjutkan insyaallah harusnya nanti waktu khutbah Jumat insyaallah Ustaz Abu Abdurrahman. Ta'awun. Jazakumullah khairan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.